Kita bahas soal usulan satu orang, satu akun tiap media sosial bersama dengan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardhani Alisera, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Saya ke Bang Mardhani dulu. Ini usulan ini ternyata menuai pro dan kontra ternyata. Apakah usulan ini sudah dibahas di DPR? Belum. Ini usulan yang masih tahap awal dan ada dua perspektif ya. Perspektif pertama tentu kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat tidak boleh untuk diganggu gugat, apalagi dicederai. Tapi yang kedua, ada fakta di lapangan bahwa literasi media, literasi sosial media, literasi pendidikan kita masih punya catatan. Jadi alih-alih sosial media ini mendorong kita untuk menjadi lebih cerdas, bisa juga oleh sekelompok kecil orang. Saya katakan sekelompok kecil orang justru digunakan untuk sesuatu yang destruktif. Makanya ide ini menarik untuk dikaji. Begitu. Menarik untuk dikaji, biar tidak menjadi bola liar begitu ya Mas Mardhani, bisa didudukan dulu satu akun, satu media sosial. Karena kalau kita lihat, kalau seandainya tujuannya untuk mengurangi buzzer, begitu akun-akun yang menyebarkan berita hoax, biasanya kan akun-akun itu kan juga tidak bisa teridentifikasi siapa penggunanya. Setuju, itu salah satu yang harus kita kaji. Jadi malah saya melihat satu akun, satu media sosial, tentu tidak bermakna dia cuma punya TikTok. Dia boleh punya TikTok, dia boleh punya IG, dia boleh punya YouTube, tapi semuanya bertanggung jawab. Semuanya melakukan literasi dengan baik. Walaupun sekarang sudah sangat baik teman-teman Komdigi sebelumnya Kompo bahwa tidak bisa kita buka handphone, bisa punya akun kecuali punya nick dan segala macamnya. Begitu. Baik, saya ke Mas Usman. Mas Usman melihatnya seperti apa? Apakah ini betul untuk merapikan kita dalam bermedia sosial atau Anda melihatnya lebih kepada ini melanggar hak warga di era digital? Ya, saya lebih melihatnya dalam konteks hari ini. Konteksnya itu adalah makin kuatnya penggerusan terhadap kebebasan sipil. Makin menyempitnya ruang publik yang aman untuk menyampaikan kritik dan pikiran-pikiran masyarakat. Terutama belakangan ini bukan hanya melalui media sosial, tapi melalui demonstrasi. Dan ada usaha-usaha untuk menyempitkan ruang publik itu, termasuk di dalam dunia maya, dengan berbagai cara, gitu. Dari mulai kriminalisasi, intimidasi, sampai yang terakhir pemblokiran atau pelarangan misalnya siaran langsung di TikTok misalnya gitu. Nah, banyak negara termasuk di Nepal kemarin berusaha untuk menghindari kritik-kritik masyarakatnya dengan cara men-shutdown atau memblokir platform-platform media sosial. Akibatnya fatal. Akibatnya adalah banyak orang bukan hanya kehilangan pekerjaannya dalam arti ruang usahanya ketika berdagang secara online begitu, tapi juga orang jadi ingin tahu dan malah turun ke jalan. Ini sama seperti ketika di Mesir tahun 2010 pemerintahan Mesir menutup atau memblokir media sosial dengan kekhawatiran yang sama dan akibatnya jauh lebih fatal lagi. Di Papua juga pernah terjadi dan pengadilan menyatakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang membatasi kebebasan orang untuk menggunakan internet. Nah, menggunakan akun media sosial, menggunakan beberapa akun, itu juga bagian dari cara masyarakat untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Ada yang memiliki 2 akun, yang satu untuk pribadi, satu lagi untuk organisasi. Ada yang punya 3 akun ditambah dengan akun untuk berdagang. Nah, masalahnya mungkin dalam konteks kebebasan berekspresi atau dalam konteks kebebasan di internet, bukan ada berapa akun yang dimilikinya. Mas Usman? Baik, kita perbaiki lagi sambungan komunikasi kita. Saya ke Bang Mardhani.
Iya, Bang Mardhani, ini kan kalau kita lihat ini kan yang pertama kali menyampaikan usulan ini kan dari Gerindra, kemudian ternyata PKS juga senada begitu. Apakah memang sudah diobrolin nih antara Gerindra dan juga PKS terkait dengan rencana satu orang hanya boleh satu akun per medsos ini? Tidak, saya malah belum jumpa sama Mas Bambang dan saya cuma berpikir satu hal bahwa media sosial ini harus jadi sarana bagi literasi publik untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya setuju sama Mas Usman Hamid, tidak boleh ada pengekangan terhadap pikiran, usulan, aspirasi dari masyarakat. Dan karena itu, karena ini masih di awal, saya setuju ini dikaji bersama, begitu. Oke, dikaji bersama berarti belum diketok palu ya untuk satu akun, untuk satu orang begitu ya? Bahkan yang tadi Mas Usman Hamid bilang bahwa ada yang akunnya untuk pribadi, ada yang buat jualan, ya buat saya boleh saja, malah bagus gitu. Bahkan sebagian udah mulai punya akun avatar, Mas Usman Hamid, karena ketika dalam beberapa hal tidak nyaman dengan pribadi, tapi dia mau bertanggung jawab, tapi perlu ada two-step verification, dia pakai akun avatar. Buat saya, selama akun itu sesuai dengan etika dan logika publik, serta memiliki literasi yang baik, termasuk kritik yang kuat. Pak Prabowo di sidang umum DPR, MPR kemarin kritik pemerintah. Dan saya setuju kalau kejadian beberapa aktivis ditangkap, perlu betul-betul hati-hati disikapi. Karena beberapa punya kritik yang baik, begitu. Berarti sepakat ya, selama akun itu dipergunakan dan dipertanggungjawabkan tidak perlu begitu ya sampai diblokir ataupun dihapus begitu. Saya ke Mas Usman. Mas Usman, melihat adanya usulan tersebut, apakah ini dilatar belakangi oleh memang saat ini tim siber ataupun mereka-mereka yang bergerak di bidang ini tidak mampu, tidak sanggup untuk memberantas anonim-anonim buzzer-buzzer yang memang bisa menimbulkan provokasi di media sosial? Saya kira mereka sanggup. Satuan reskrim atau direskrim di kepolisian yang berhubungan dengan cyber misalnya atau cybercrime, kejahatan siber, memiliki kemampuan teknologi yang sangat canggih. Problemnya seringkali akun-akun yang disebut sebagai buzzer itu juga terafiliasi ke lingkaran politik tertentu gitu. Ini yang jadi masalah, apalagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu itu ada semacam industri jasa konsultansi, termasuk jasa buzzer, untuk kampanye mendukung seseorang yang biasanya memiliki pengaruh politik yang besar, pengaruh uang yang besar, pengaruh di dalam kekuasaan yang besar. Nah, ini saya kira tantangannya bukan ada pada tantangan teknis, melainkan seringkali ada pada tantangan politis begitu. Jadi menurut Anda, Mas Usman, kenapa akhirnya DPR mengusulkan itu? Toh tim siber juga sebenarnya bisa loh untuk memberantas akun-akun anonim, akun-akun buzzer. Ya, saya kira sulit untuk dipisahkan dari konteks besar tadi dengan menyempitnya ruang kebebasan di internet dan ditambah dengan pemicu yang terakhir dengan mundurnya Mbak Saraswati, Rahayu Saraswati, keponakan Presiden Prabowo, yang mungkin banyak orang melihatnya di dalam media sosial keterangannya dipindahkan konteksnya sehingga menimbulkan salah paham gitu. Jadi ia waktu itu memberikan pernyataan dengan tujuan membangun semacam semangat wirausaha, tapi dilemparkan ke beda konteks sehingga terkesan ia seperti menganjurkan orang untuk cari tanggung jawab sendiri, nggak usah bertanggung jawab pada pemerintah. Nah, itu konteks yang berbeda. Oke, saya ke Mas Mardhani. Mas Mardhani, jadi sebenarnya PKS sendiri atau Anda sendiri? Iya. Oke. Baik, saya ke Mas Mardhani Alisera. Mas Mardhani, jadi menurut Anda ini lebih condong kemana nih nanti pembahasan di DPR sendiri? Diperbaiki dulu, ini memang sudah ada. Jadi kita lakukan pengawasan aja dulu. Fokus untuk menghapus akun-akun buzzer yang menimbulkan provokasi di media sosial, atau langsung mengetok palu soal usulan satu orang, satu akun ini? Saya menyatakan usulan satu orang, satu akun itu call tinggi. Dan usul saya 3 tahun ini kita punya komitmen bersama membersihkan ruang publik termasuk sosial media dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk yang tadi Mas Usman Hamid katakan, secara
saya sih yakin 80-90% pengguna sosmed itu baik semua. Tetapi memang ada lubang yang itu oleh kekuatan tertentu digunakan untuk merusak. Sebetulnya paling baik adalah preventif. Teman-teman di BRSN, Badan Sandi Negara, teman-teman di cybernya kepolisian, dan teman-teman TNI ataupun intelijen bisa melakukan pemetaan dengan baik. Kemarin ada satu yang bagus, Singapura itu ada pembatasan apapun. Tapi 4 bulan yang lalu satu orang itu ditangkap karena dari gerak-gerik melalui sosial media ataupun pembelian yang terdeteksi dari emailnya. Dia beli beberapa alat, dia ingin melakukan gerakan seperti pembunuhan di masjid di New Zealand. Nah, itu saya 2 thumbs up buat intelijen yang baik seperti itu. Jadi ada masalah yang harusnya selesai dilakukan oleh special force, jangan dilakukan secara general. Jadi kalau ide satu akun, satu orang satu akun, pandangan saya itu lebih kepada ayo kita bertanggung jawab terhadap akun kita. Kalau sekarang ini katakan dahulu dan kedepankan preventifnya, dan jangan ada pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Oke, jangan ada pengekangan kebebasan berpendapat ya, terutama di media sosial. Hal senada yang juga tadi disampaikan oleh Mas Usman, jangan sampai ruang publik di media sosial ini semakin dipersempit. Anda membacanya seperti apa? Atau apa rekomendasi yang Anda sampaikan ke DPR yang hingga saat ini juga aturan ini juga masih digodok, Mas Usman? Ya, 4 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama itu, karena ini arahnya adalah pembatasan untuk kepemilikan akun, maka pembatasan itu harus dituangkan di dalam undang-undang, harus prescribed by law. Yang kedua, memang harus benar-benar dibutuhkan, harus ada kajian yang komprehensif tentang mengapa aturan ini diperlukan gitu. Nah, yang ketiga, ketika ada pembatasan harus proporsional. Misalnya kalau satu orang memiliki 2 akun, yang satu untuk organisasinya, satu untuk dirinya sendiri, atau yang satu untuk berdagang, jangan sampai dipaksakan untuk memiliki satu. Itu tidak proporsional. Dan yang terakhir harus bersifat akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan bahwa pembatasan itu benar-benar pembatasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, misalnya begitu. Oke, Anda sepakat, Bang Mardhani? Setuju, tinggal kata kuncinya kalau buat saya, jangan konsentrasi kepada publik secara umum, tapi teman-teman di Sandi dan Cyber, teman-teman di kepolisian, teman-teman di intelijen, fokus mengumumkan 1, 2, 3, 4, 5, dan berapa akun ini yang selama ini sudah terbukti. Dipublish saja biar semua tahu. Akhirnya tidak negara melawan publik, tapi negara, publik, dan semua mereka yang sadar melawan orang-orang yang menggunakan media sosial untuk tujuan-tujuan yang buruk. Harus kolaborasi seperti itu. Nggak boleh ada pendekatan negara yang justru membatasi. Kisah di Nepal buat saya banyak sekali pelajaran yang didapat. Begitu. Oke, berarti ini nanti ujungnya akan merevisi Undang-Undang ITE. Singkat saja, Mas Ali. Masih jauh ya, masih. Ini masih ide yang bergulir dan masih terbuka kemungkinan banyak. Baik, terakhir ke Mas Usman. Mas Usman, melihat adanya usulan dari DPR ini, apakah ini bisa dikatakan bahwa wah ini jangan-jangan memang kebebasan berpendapat di media sosial, di ruang media sosial ini ingin dipersempit? Singkat saja. Ada kecenderungan itu dan angkanya kelihatan dalam datanya, misalnya SafeNet, 500 lebih kasusnya. Di dalam data penelitian Amnesty beberapa tahun silam, itu ada 328 orang yang diserang, termasuk melalui peretasan, melalui kriminalisasi atas konten yang mereka utarakan di media sosial. Bahkan dalam kasus tertentu, termasuk di Papua, media sosial itu menjadi semacam tempat di mana negara mengintai warganya, gerak-gerik aktivisnya, dan bahkan di tingkat tertentu aparatnya terlibat di dalam pembunuhan. Pada saat yang sama, pelaku-pelaku politik seringkali menggunakan buzzer untuk melemahkan lembaga-lembaga yang penting seperti KPK. Dulu disebarluaskan seolah-olah ini adalah sarangnya lembaga Taliban, sarangnya lembaga radikalisme gitu. Dengan akun-akun yang jumlahnya luar biasa dan bisnis buzzer ini bisnis miliaran yang saya kira memang harus ditertibkan tapi bukan dengan cara memberikan penghukuman kepada semua pengguna media sosial, tapi kepada orang-orang tertentu saja yang memang menyalahgunakan kebebasan berekspresi hanya untuk
tujuan-tujuan yang justru merusak demokrasi, gitu, merusak kebebasan. Baik, kita nantikan ya seperti apa usulan ini akan bergulir di DPR. Terima kasih Mas Usman, terima kasih Mas Mardhani Alisera telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.